Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita akan coba bongkar bab 8 ya, dari buku Unwrapping Product Teams. Bab ini tuh ngebahas isu yang kayaknya, wah, relevan banget buat banyak tim produk. Gimana caranya biar nggak cuma sibuk ngirim fitur atau output doang? Iya, iya. Jebakan feature factory itu ya. Yang penting rilis, rilis, rilis. Nah, itu dia. Tapi lupa tujuannya apa kan? Bab ini tuh ngasih jalan keluar biar fokusnya ke outcome, ke nilai nyata gitu. Jadi bukan soal apa yang kita buat, tapi lebih ke perubahan apa sih yang kita hasilkan. Tepat sekali. Sering banget tim ngerasa kayak lari di tempat ya. Ngerjain banyak fitur tapi dampaknya ya gitu deh. Nah, bab 8 ini ngasih semacam toolkit praktis gitu. Ada elemen-elemen kunci dalam product delivery. Yang fokusnya ke nilai berkelanjutan. Misi kita sekarang ini, kita coba bedah 3 elemen utama. Product backlog yang efektif, terus ada refinement yang tujuannya bangun pemahaman, sama alignment tim. Oke, oke. Kita lihat gimana ketiganya ini bisa bantu ubah cara kerja tim, gitu. Menarik banget. Oke, jadi gimana nih kita mulai ngebongkar si feature factory ini? Bab 8 bilang kita mulai dari fondasinya ya, si product backlog ini. Tapi katanya bukan sekedar daftar panjang permintaan gitu kan? Bukan, sama sekali bukan. Nah, ini wawasan penting pertama nih. Backlog itu jangan dianggap kayak daftar belanjaan atau gudang ide gitu. Anggap aja ini kumpulan hipotesis. Hipotesis, maksudnya? Iya, hipotesis tentang apa aja sih yang paling mungkin saat ini ya, bawa kita ke outcome yang kita mau. Buku ini nekenin banget, pengelolaannya itu harus lihat ke depan, dinamis, belajar terus. Artinya, ya, item-item yang udah nggak relevan, nggak dukung tujuan sekarang, anggap aja itu sampah strategis. Harus berani dibuang. Sampah strategis, keras juga ya istilahnya. Tapi bener sih, ini ngingetin ke kutipan Steve Jobs itu kan, yang disebut juga di bab ini. Soal fokus itu artinya berani bilang enggak. Betul banget. Malah ada saran yang lumayan ekstrim loh di buku ini. Oh iya? Apa tuh? Jadi sarannya gini, pasti mudah sepakat sama tujuan strategis baru, ya udah backlognya itu dibersihin aja secara radikal. Kalau perlu, mulai dari nol lagi. Wah, serius mulai dari nol? Ya, biar semua energi tim itu fokus ke tujuan baru itu. Emang butuh nyali sih, tapi ini penting biar backlognya tetap relevan. Nggak jadi monster yang isinya macam-macam tapi nggak jelas arahnya. Kebayang sih susahnya, tapi mungkin lega juga ya kalau bersih gitu. Oke, oke. Jadi backlog udah lebih tajam nih, fokus ke tujuan. Terus gimana caranya biar semua di tim itu pahamnya sama gitu soal apa yang mau dikerjain. Di sini refinement masuk ya. Tapi Bab 8 kayaknya punya pandangan agak beda soal fokusnya. Nah, ini dia poin kunci kedua. Tujuan utama sesi refinement itu menurut bab ini ya, bukan buat terjebak nentuin detail teknis sampai presisi banget, atau ngasih estimasi waktu yang akurat gitu. Oh, bukan itu ya fokusnya. Bukan, fokus utamanya itu justru bangun pemahaman bersama, shared understanding di seluruh tim. Tentang kenapa sih peluang atau masalah ini penting, terus apa sih yang sebenarnya mau kita capai bareng-bareng. Bab ini juga ngingetin bahaya over-refinement. Over refinement. Wah, ini kayak contoh kasus yang di buku itu ya. Ada tim yang kejebak rapat refinement sampai 4 kali seminggu. Gara-gara salah tafsir panduan Scrum katanya. Iya, persis. Itu kan, aduh bayangin aja, bukannya bikin jelas, malah kerjaan utamanya jadi keteteran gitu. Bener banget. Itu pelajaran penting banget sih. Jangan asal nerapin framework plek-kepliket tanpa paham kenapanya ya. Nah, itu dia. Penting banget ngerti esensi di balik praktik itu. Refinement yang bagus itu harusnya malah mempercepat, bukan jadi batu sandungan. Kalau pemahaman bersamanya udah kuat, tim bisa gerak lebih lincah kan? Itu aja belum cukup kan ya buat mastiin semua geraknya bareng ke arah yang sama. Nah, disinilah alignment di awal siklus kerja jadi penting banget. Intinya apa nih kata bab 8? Inti alignment pas mulai siklus baru, contohnya sprints di Scrum lah ya, itu bukan soal bikin daftar tugas super detail buat 2 minggu ke depan. Bukan itu. Terus apa dong? Tapi lebih ke gimana caranya seluruh tim itu bisa benar-benar komit ke satu goal, satu tujuan yang jelas, dan kalau bisa inspiratif buat siklus itu. Buku ini ngutip idenya Martin Dalmain soal sprint goals. Prosesnya simple tapi kuat. Pertama, pahami konteksnya dulu. Kenapa goal ini penting sekarang? Terus,
rumusin goalnya bareng-bareng sama tim. Bikin gampang diingat, mungkin kasih nama siklus yang unik gitu. Terus, sepakati fokus awalnya apa buat mulai ngejar goal itu. Jadi satu tujuan jelas yang disepakati bareng di tiap siklus. Bukan cuma rentetan kerjaan aja. Wah, ini benar-benar kerasa ya bedanya. Kayak pergeseran dari sekedar nyelesain kerjaan, si output itu, jadi ke arah mencapai hasil nyata, outcome. Persis. Nah, itulah rangkuman intisari dari bab 8 ini. Pengiriman produk yang efektif, yang beneran bisa lolos dari jebakan feature factory, itu yang pusatnya di penciptaan outcome. Caranya lewat kombinasi tadi, produk backlog yang terkurasi rapi, fokus ke tujuan. Terus, sesi refinement yang fokusnya bangun pemahaman bersama soal kenapa dan apa. Dan terakhir, alignment tim yang kuat pada satu tujuan jelas di tiap siklus kerja. Bener banget. Dan kayak yang ditekankan di bagian key takeaways-nya bab ini kan fokus utama product delivery itu udah nggak seharusnya soal ngejar deadline atau nyentang daftar fitur, tapi lebih ke gimana kita bisa bikin solusi yang benar-benar bernilai buat masalah nyata yang dihadapi pengguna kita. Sip. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan reflektif buat Anda yang dengerin. Dari 3 praktek yang kita obrolin dari bab 8 tadi, entah itu bersih-bersih backlog secara radikal, atau fokusin refinement ke pemahaman bersama, atau nentuin tujuan siklus yang jelas dan inspiratif, coba pikirin deh, praktek mana sih yang kira-kira paling mungkin bisa Anda coba terapin, mungkin dalam skala kecil dulu aja, di tim Anda dalam waktu dekat ini. Tujuannya jelas ya, mulai gesel fokus dari sekedar output ke outcome. Dan coba antisipasi juga, kira-kira tantangan apa ya yang bakal muncul pas nyoba perubahan itu. Nah, itu bisa jadi bahan renungan lebih lanjut.